latihan, penilaian akhir semester PAS atau UAS atau SAS semester 1 mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 2 kurikulum Merdeka. Soal nomor 1. Donny is standing Vicky. A. Among, B. Beside, C. Opposite. Perhatikan gambarnya. Nah, ini dua anak, satu Donny, satu Vicky ya. Ini mereka berdirinya bagaimana nih? Berhadapan. Nah, berhadapan itu bahasa Inggrisnya adalah opposite. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 2. These things are for writing except. Jadi benda yang digunakan for writing. Yang digunakan apa itu writing? Menulis. Mana benda yang dapat digunakan untuk menulis? Kecuali A. Ballpoints, B. Pencils, C. Maps. Ballpoints ini adalah bolpen. Pensil ini ya pensil. Maps itu peta. Mana yang dapat digunakan untuk menulis tapi kecuali? Yang salah berarti yang mana? Yang C. Soal nomor 3. There is titik-titik in the bin. A. A map, B. Trash, C. A door. Terdapat titik-titik di dalam the bin. Bin itu tempat sampah. Jadi apa yang biasanya ada di tempat sampah? Tentunya adalah sampah. Apakah bahasa Inggris jadi sampah? Ya, jawabannya yang tepat nomor 3 adalah B. Trash. Soal nomor 4. Mila, where is the book? Daisy, it's in the bookcase. Mila and Daisy are talking about A. The position of the bookcase, B. The position of the book, C. The position of Daisy. Di sebuah percakapan ini, Mila bertanya, where is the book? Di mana bukunya? Daisy menjawab, it is ini, in di dalam, bookcase, rak buku. Jadi Mila dan Daisy membicarakan tentang apa? Apakah the position of the bookcase, posisi dari rak buku, atau B, posisi dari buku, atau posisi dari Daisy-nya? Jawaban yang tepat adalah yang B, the position of the book. Jadi yang dibicarakan adalah posisi dari bukunya yang ternyata ada di dalam rak buku. Soal nomor 5. I'm reading my notebook. A. On, B. In, C. At. Oke, I'm reading. Saya writing apa? Menulis. My notebook. Notebook itu buku catatan. Buku catatan saya. Jadi saya menulis titik-titik di buku catatan saya. Apakah A. On, B. In, C. At. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan sedikit. Untuk on ini digunakan untuk benda yang berada di atasnya. Intinya on itu di atas permukaan. Kalau in ini untuk di dalam. At ini nanti untuk menunjukkan waktu, hari lah itu. At 9 PM, at Saturday, lah itu pakainya at untuk menunjukkan waktu, biasanya seperti itu. Sekarang kita tinggal fokus yang on dan in saja. Ya. On itu untuk yang di permukaan, in itu untuk yang di dalam. Sekarang kita lihat notebook, buku. Kalau kita menulis di buku itu di mananya buku toh? Tentu di dalam bukunya, betul enggak? Jadi bukan di depan buku, di atas permukaan buku, tapi bukunya perlu kita buka dulu. Kita nulis di lembaran yang ada di dalam, betul? Berarti intinya adalah kalau kita menulis menggunakan buku itu harus di dalam bukunya, bukan di luar buku. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kalau on itu penggunaannya misalkan nulisnya bukan di buku tapi di kertas. Nah, itu baru kita menggunakan on the paper, di atas kertas. Betul loh? Nulis itu di atas kertasnya. Kalau buku itu nulisnya di dalam bukunya, bukan di atas bukunya. Kalau di atas buku berarti nulisnya di sampul.
bukan di lembaran yang ada di dalam bukunya. Nah, seperti itu bisa dipahami ya. Soal nomor 6. Ada sebuah huruf yang diacak. Ada E, B, I, S, dan D. Ini kita diminta untuk menyusunnya menjadi sebuah kata. Kalau ada soal seperti ini, Pak Guru kasih tahu cara cepatnya saja. Kita lihat saja, cocokkan saja dulu. Nggak perlu tahu artinya, kalau soal seperti ini pasti bisa menjawab. Huruf pertama adalah E. Kita cari mana yang ada huruf E-nya. Ini ada huruf E, ada huruf E, ada huruf E. Berarti ABC masih benar. Kemudian huruf kedua E lagi. Cari yang ada huruf E-nya 2. Ini E-nya 2. Ini ada E lagi. Yang ini udah nggak ada E, berarti yang C jelas salah. Sekarang cari yang ada huruf B-nya. Ini ada huruf B, ini ada huruf B. Berarti AB masih benar. Sekarang cari yang ada huruf I-nya. Ini ada I, yang B sudah nggak ada I. Berarti yang B salah. Berarti huruf-huruf yang diacak ini kalau disusun akan menjadi sebuah kata beside. Jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 7. The symbol of number 18 is. Simbol number 18. 18 itu berapa toh? 18 itu 18. Jadi jawabannya jelas yang mana? Yang C. Soal nomor 8. Ada sebuah kata yang diacak. Ya, kata yang diacak ini juga diminta untuk menyusunnya menjadi sebuah kata. Bukan kata, huruf yang diacak diminta untuk menyusun menjadi sebuah kata. Seperti tadi, yuk kita cari satu-satu. Ada huruf E-nya, yang A ada, yang B ada, yang C juga ada. N, yang A ada, yang B ada, yang C nggak ada, berarti yang C jelas salah. Ada huruf I-nya, yang A ada, yang B juga ada. Ada huruf E-nya lagi, ada lagi nih, A ada, B ada. Ada huruf T-nya, ini juga ada, ini juga ada. Yang ada huruf N-nya, N-nya ya, ada huruf N lagi ya. Jadi N-nya ada 3 nih, 1, 2, 3. Yang A ini udah nggak ada N lagi. Yang B masih ada nih. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B, 19. Soal nomor 9. Number 13 is between numbers A 11 and 12, B 12 and 14, C 13 and 15. Number 13. 13 itu berapa toh? 13 itu 13. Between itu di antara. Jadi nomor 13 di antara nomor berapa? Harusnya 13 itu kan di antara, awalnya itu sebelumnya ada 12, kemudian setelahnya ada 14. Jadi di antara 12 dan 14. Apakah bahasa Inggris dari 12? 12 adalah 12. Apakah bahasa Inggris dari 14? 14. Berarti jawabannya yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 10. After the number 11 is. 11 itu bahasa Inggrisnya apa toh? 11. Jadi after number 11, after itu sesudah 11 berapa tuh harusnya? Ya, 12. Bahasa Inggris dari 12 adalah B, 12. Soal nomor 11. This is number A 15, B 17, C 18. Ini ada nomor berapa nih? 15. Apakah bahasa Inggris dari 15? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A 15. Soal nomor 12. Rida, how many decks are there? Nico, titik-titik. Which phrase is much to complete the dialogue? Oke, ini diminta untuk menentukan jawaban dari pertanyaannya Rida. Jadi Nico itu jawabnya gimana gitu toh. Yang A, are there 20 decks? B, there are 20 decks. Yang C, no there aren't. Kita lihat dulu yang A. Yang A kok jadi tanda tanya lagi? Wong ditanya kok malah balik nanya. Berarti yang A jelas salah. Sekarang kita lihat. Ini pertanyaannya apa toh? How many? Alah, how many ya? Kalau how many itu jawabannya pasti banyak.
jumlah, ya. Kemudian ada are there. Are there berarti ini tinggal dibalik aja, jadi there are. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Jawabannya yang jelas bukan yes or no ya. Kalau yes or no itu nanti pertanyaan di awalnya itu adalah to be. Kalau di sini mintanya adalah are, berarti di sini nanti harusnya depannya adalah are. Misalnya are there. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah baru yes or no kalau di depannya adalah to be. Kalau tidak, jawabannya ya seperti ini yang B. There are. Tinggal dibalik aja. There are. Itu. Soal nomor 13. There are titik-titik balls. A11, B13, C15. Kita hitung coba. Ini ada berapa bulannya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apakah bahasa Inggris dari 11? Ya, A11. Soal nomor 14. The number between number 17 and 19 is the number. Mana nih? Nomor between di antara number 70. 70 itu berapa? 17 itu 17 and 19. 19 itu 19 is the number. Lah, di antara 17 dan 19 ini ada angka berapa toh? Ya, ada angka 18 bahasa Inggrisnya apa? 18. Berarti jelas jawabannya adalah yang C. Soal nomor 15. The name of the number 20 is. 20 itu bahasa Inggrisnya apa? Jawabannya yang tepat adalah B. 20. Gampang ya kalau soal seperti ini. Soal nomor 16. Ada sebuah kata yang diacak lagi. Ada huruf yang diacak. B, G, L, E, O, is. Kalau soal seperti ini nggak bisa nih kita cari dicocokkan satu-satu B-nya ada nggak gitu, nggak bisa. Ini karena kalau diperhatikan semua ini ada semua nih hurufnya. Cuma yang A ini globe, yang B jadi ball G, yang C jadi goal B. Nah, kira-kira mana kata yang ada, yang benar-benar ada itu mana? Jawabannya yang tepat adalah yang A. Jadi adanya itu globe. Globe itu tiruan bumi artinya. Jadi nggak ada tuh kata ball G, nggak ada, apalagi goal B nggak ada. Artinya globe. Soal nomor 17. These things is put in front of the class. We use a chalk to write on it. It is A whiteboard, B blackboard, C map. Coba kita artikan dulu. This thing, benda ini is put in front of, diletakkan di depan the class, kelas. We use, kita menggunakan a chalk, sebuah kapur, to write, untuk menulis on it, di permukaannya. Ini adalah kita biasa menulis pakai kapur itu di apa toh? Di papan tulis. Tapi papan tulisnya yang warnanya apa? Apakah yang putih, apakah yang hitam? Yang hitam, karena kapur kan biasanya putih ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, blackboard, bukan di whiteboard ya. Soal nomor 18. There is titik-titik eraser. A, N, B, E, C, 4. There is, terdapat, titik-titik eraser. Sekarang kita lihat dulu kata erasernya, cuma eraser. Ini berarti menandakan erasernya itu cuma ada satu. Kalau erasernya ditulisnya seperti ini, eraser, ada huruf S-nya di belakang, ini menandakan bahwa eraser atau penghapusnya itu lebih dari satu, ya, atau jamak banyak. Kalau ini cuma satu, berarti pilihannya antara N ataupun E. Lah, kita pakai yang mana, Pak? N apa E? Langkah berikutnya, lihat dulu huruf depan dari katanya. Katanya adalah E. E itu adalah huruf vokal. Jadi huruf vokal itu kan ada A, I, U, E, dan O. Ada 5 ya.
Nah, kalau sebuah kata benda yang jumlahnya cuma satu dan diawali dengan huruf vokal antara ini a, i, u, e, o, maka dia menggunakan en. Tapi kalau huruf vokal kata tersebut awalnya adalah konsonan, konsonan itu huruf mati selain huruf ini, maka menggunakan e. Jadi jawabannya yang tepat mana nih? Nomor 18. Jawabannya yang tepat adalah A, kita pakai en. Karena erasernya cuma satu, terbukti nggak ada S-nya. Kemudian huruf depannya adalah E, yang mana itu adalah huruf vokal, makanya pakai en, bukan E. Itu ya. Soal nomor 19. Aji, what fruit do you like? Lia, I like strawberry. The underlined sentence implies that A, Aji tells about his favorite fruit. B, Lia asks about Aji's favorite fruit. C, Lia tells about her favorite fruit. Ini yang ditanyakan adalah ya, sentence implies that. Jadi kata ini, percakapan di atas ini, kalimat yang di atas ini membicarakan tentang apa tuh sebenarnya? Jadi ini adalah I like strawberry, gitu ya. Jadi Lia itu mengatakan kepada Aji tentang buah favoritnya, yaitu strawberry. Berarti mana jawabannya? Kalau yang A ini artinya Aji mengatakan perihal favorit buahnya, padahal yang mengatakan itu Lia, bukan Aji. Kalau yang B, Lia memberitahu tentang favorit Aji, buah favorit Aji. Tidak, padahal Lia itu menjawab favorit dia sendiri, bukan favoritnya Aji. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yang artinya adalah Lia memberitahu tentang buah favorit dia. Jadi Lia itu memberitahu apa buah yang dia sukai, yaitu strawberry. Soal nomor 20. Nia, do you like melon? Rio, yes I do. We can conclude that dari percakapan di atas tadi kita dapat menyimpulkan bahwa A, Nia likes melon. B, Rio likes melon. C, Rio doesn't like melon. Ini tadi siapa yang ditanya? Oh, Nia. Nia bertanya pada Rio, apakah kamu suka melon? Rio menjawab yes, berarti Rio suka melon. Berarti mana jawabannya? Jawabannya adalah yang B, Rio likes melon. Soal selesai, terima kasih.